Shalom, haleluya buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, hari ini Senin 5 Mei 2025, Mana Surgawi masih dalam pembahasan Seminggu bersama Abdi Allah dari Yehuda. Hari yang kelima dengan judul Bukti Penyertaan Allah. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-18. Lalu jawabnya kepadanya, Aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Setiap orang percaya, termasuk para hamba Tuhan, harus selalu waspada di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kalau tidak waspada, maka akan mudah jatuh. Inilah yang dialami oleh Abdi Allah dari Yehuda. Sebelum di titik ini, Abdi Allah itu terlihat teguh dan benar di dalam menjalankan perintah Allah. Namun di sini kita bisa melihat bahwa tak seorang pun kebal terhadap godaan dan rentan untuk jatuh. Godaannya sama. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 15, katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tidak dicatat apa motivasi Nabi tua itu mengundang Abdi Allah untuk singgah ke rumahnya. Mungkin saja Nabi tua tersebut tulus ketika mengundang Abdi Allah itu. Tetapi bisa juga mau menguji, mengingat dia sudah mendengar dari anak-anaknya tentang tindakan dan perkataan Abdi Allah itu. Tetapi apapun itu yang jelas ajakan Nabi tua itu sama dengan ajakan Raja Yerobeam. Sampai di bagian ini, Abdi Allah itu tetap sama pendiriannya. Dikatakan, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Allah, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Abdi Allah terlena sehingga jatuh. Berkaitan dengan keterlenaan Abdi Allah itu, paling tidak kita bisa melihat dua hal penting. Pertama, sangat mungkin dia melihat bahwa yang mengajaknya adalah seorang nabi tua. Masakan mau menolak ajakan senior. Kedua, sangat mungkin karena dia mendengar yang dikatakan oleh nabi tua itu adalah perintah Allah melalui seorang malaikat. Abdi Allah dari Yehuda ini adalah orang yang taat pada perintah Allah. Demi mendengar bahwa perintah Allah juga disampaikan kepada nabi tua itu, maka Abdi Allah tersebut tidak berani untuk menolaknya. Di mana letak keterlenaan Abdi Allah tersebut? Yaitu, mungkinkah perintah Allah saling bertentangan? Sementara yang dia dengar adalah tidak boleh singgah. Yang didengar nabi tua itu adalah silahkan singgah. Karena Abdi Allah itu tidak waspada, maka dia tertipu. Dan akhirnya jatuh. Kita memang dilarang untuk menghakimi orang lain. Namun kita diminta untuk waspada. Bahkan terhadap khotbah yang disampaikan oleh pendeta kaliber dunia pun, kita harus tetap waspada. Waspada bukan berarti menolak, tetapi lebih teliti untuk kemudian memilah-milah mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak. Sayang, sekarang ini banyak orang Kristen yang lebih mengidolakan pengkhotbah daripada mengidolakan khotbah yang benar. Mari kita mulai dari diri kita dan dari saat ini, yaitu belajar firman Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga kita akan tahu apakah khotbah yang kita dengar benar-benar kebenaran atau tidak. Jika kita tahu apa yang kita dengar itu tidak benar, kita seharusnya berani menolaknya, sehingga kita tidak akan jatuh. Kata-kata bijak hari ini, paham, taat, dan setia pada firman Allah membuat kita teguh dan tidak mudah terjatuh dalam menghadapi godaan. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Bapa, kiranya Roh-Mu membimbingku dalam mempelajari firman-Mu, sehingga dengan kebenaran firman-Mu,
Aku bisa tahu ajaran apa yang harus aku tolak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.